Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anissa Turahma, saya dari kelas Alfa Zero. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang saya lakukan mengenai sentimen analisis Twitter terhadap tayangan media televisi menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dan LSTM. Nah, jadi analisis sentimen merupakan salah satu bidang dari NLP yang mampu membangun suatu sistem untuk mengenali dan melakukan ekstraksi opini dalam bentuk teks. Analisis sentimen biasanya digunakan untuk mengetahui opini atau pendapat masyarakat terhadap layanan atau jasa, politik, produk, ataupun topik-topik lain. Tentunya kita sering mendengar mengenai data mining. Salah satu tugas data mining adalah klasifikasi data, yaitu memetakan atau mengklasifikasikan data ke dalam suatu kelas atau beberapa kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Salah satu metode dalam klasifikasi data adalah naive Bayes dan juga LSTM. Naive Bayes sendiri merupakan metode machine learning yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik. Cara kerja naive Bayes yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Long Short Term Memory atau LSTM merupakan pengembangan dari algoritma RNN di mana terdapat modifikasi pada RNN dengan menambahkan memory cell atau memory unit yang dapat menyimpan informasi yang dipelajari LSTM dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat sentimen ataupun opini masyarakat mengenai kualitas suatu tayangan acara pada media televisi menggunakan media sosial yaitu Twitter. Nah, untuk latar belakangnya, jadi analisis ini dilatar belakangi, oleh stasiun televisi yang saat ini sudah banyak jumlahnya, baik dalam jangkauan nasional atau lokal daerah. Beragam tayangan televisi ini tentunya setiap acara memiliki kualitas tayangan yang berbeda, di mana melalui kualitas tayangan acara tersebut, stasiun televisi dapat mempertimbangkan berlanjut atau tidaknya tayangan suatu acara. Untuk itu, diperlukan suatu pengetahuan mengenai kualitas tayangan suatu acara yang ada, salah satunya adalah melalui sentimen atau opini masyarakat. Kemudian untuk tujuan dari analisis ini, yang pertama adalah untuk mengetahui sentimen atau opini masyarakat tentang tayangan televisi di Indonesia berdasarkan hasil tweet yang ada pada Twitter. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui dan membandingkan nilai akurasi dari algoritma Naive Bayes Classifier dan LSTM dalam menganalisis sentimen atau opini masyarakat pada data tweet tayangan media televisi. Kemudian untuk urgensi dari analisis ini adalah sentimen atau opini masyarakat mengenai tayangan televisi cukup penting untuk dianalisis. Nah, ini akan menjadi perhatian bagi pihak-pihak tertentu seperti stasiun televisi untuk mengetahui sejauh mana pandangan atau opini masyarakat mengenai tayangan televisi ini. Apakah tayangan ini memberikan atau menyampaikan sesuatu yang positif atau negatif bagi penikmatnya. Nah, untuk dataset, di sini saya mendownload datasetnya dari GitHub, yaitu dataset tweet sentimen tayangan TV. Kemudian kita read data CSV-nya, dan kita perlihatkan atau kita tampilkan 5 data teratasnya. Nah, jadi data yang kita peroleh, kemudian kita lakukan proses pre-processing untuk mendapatkan kalimat yang lebih baik. Nah, tujuan dilakukannya pre-processing data adalah untuk menghilangkan noise pada kalimat komentar, sehingga lebih mudah untuk dilakukan klasifikasi komentar positif ataupun negatifnya. Nah, tahap pertama dari text pre-processing adalah cascoding. Jadi scaffolding adalah proses menghilangkan karakter yang mengurangi kualitas data latih. Jadi yang pertama itu kita hilangkan atau kita rubah teksnya menjadi lowercase atau huruf kecil semua. Kemudian kita hilangkan URL, kita hilangkan angka, dan kita hilangkan tanda baca. Nah, setelah itu didapatkan outputnya menjadi yang asalnya kata trans 7 acara paling komplit dan menarik, apalagi ada hitam putih, hasil setelah dilakukan case folding menjadi nya dihapus, transnya diubah menjadi huruf kecil semua, dan angka 7 itu kita hapuskan. Jadi hasilnya adalah trans acara paling komplit dan menarik, apalagi ada hitam putih. Nah, tahap yang kedua adalah word normalization. Jadi pada proses normalisasi dilakukan untuk mengubah kata tersebut menjadi kata baku. Nah, yang pertama kita download korpus kumpulan slang words. Kemudian kita simpan dengan format knorm CSV dan kita print atau kita tampilkan.
Nah, dapat kita lihat beberapa data teratasnya. Jadi beberapa kata singkatan kita ubah menjadi kata bakunya. Kemudian akan tetapi pada proses normalisasi ini, kata hasil akhir setelah dilakukan normalisasi tidak merepresentasikan suatu kata. Hal tersebut karena kata-kata pada tweet di Twitter itu menggunakan kata santai dan banyak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, hasil untuk proses normalisasi tidak digunakan. Nah, tahapan yang ketiga adalah filtering atau stop word removal. Filtering adalah suatu proses untuk menghilangkan kata yang sering muncul tetapi tidak berpengaruh besar atau tidak memiliki makna atau stop word. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa kata stop word. Di antaranya ada, adalah, adanya, adapun, agak, agaknya, dan lain-lain. Nah, kita hilangkan beberapa kata tersebut. Nah, dapat kita lihat hasilnya. Hasil dari scaffolding sebelumnya ini kan hanya menghilangkan tanda baca dan merubah huruf menjadi huruf besar semua, menghilangkan URL dan juga angka. Nah, setelah di stop word removal, katanya berubah menjadi trans acara komplit menarik hitam putih. Jadi kata dan kata paling, apalagi ada, itu kita hilangkan. Nah, tahapan selanjutnya adalah stemming. Stemming merupakan pengubahan kata yang mengandung imbuhan menjadi kata dasar. Imbuhan ini termasuk imbuhan yang ada di depan, di antara, atau di akhir kata tersebut. Proses stemming dilakukan dengan menggunakan library Python di Sastrawi. Selama proses stemming juga dilakukan proses penghapusan punktuasi. Penghapusan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap setiap karakter, kemudian apabila karakter tersebut merupakan punktuasi, maka akan dihapuskan. Nah, dapat kita lihat output setelah dilakukan punktuasi, kalimatnya menjadi trans acara komplit tarik hitam putih. Nah, kata menarik kita ubah menjadi kata dasarnya yaitu tarik. Dan yang terakhir itu text processing pipeline. Nah, pada proses ini semua tahapan text processing-nya itu kita satukan dimulai dari scaffolding, remove stop word, stemming, menjadi data yang bersih atau clean text. Nah, datanya kita simpan dalam clean text tweet. Nah, dihasilkan outputnya berupa tabel. Dan kemudian kita simpan datanya dengan format clean data CSV. Nah, selanjutnya itu feature extraction, TF-IDF, dan Ngram. TF-IDF merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengekstraksi keunikan dari suatu teks. Metode ini memiliki efisiensi yang cukup tinggi dan tingkat akurasi yang akurat. Metode ini menghitung nilai term frekuensi atau TF dan inverse document frekuensi atau IDF pada setiap kata di setiap dokumen. Nah, jadi yang pertama itu kita from scikit-learn feature extraction, kita mengimport TF-IDF factorizer. Kemudian kita lihat matriks jumlah tokennya. Jadi ada 1176, kemudian kita lihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam korpus. Nah, bisa lihat beberapa kata yang ada di dalam korpus seperti Yuki Kato, Zaitun, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kini kita lihat matriks jumlah token menggunakan TF-IDF-nya. Nah, jadi data ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam proses pemodelan. Nah, jadi pada proses ini kita lihat matriks jumlah tokennya. Nah, selanjutnya barulah kita lihat data matriks jumlah token menggunakan TF-IDF. Nah, data ini juga nantinya yang akan dimasukkan ke dalam proses pemodelan. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan modeling dengan menggunakan metode machine learning, yaitu menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, jadi pertama itu kita memilih salah satu algoritma supervised learning. Nah, di sini kita menggunakan algoritma naive Bayes. Kemudian from scikit-learn model selection, import train test plate itu digunakan untuk memisahkan data uji dan data latih.
Lalu yang terakhir itu from joblib import dump itu digunakan untuk menyimpan model yang telah dilatih. Nah, selanjutnya adalah proses memisahkan data uji dan juga data latih. Di sini kita menggunakan perbandingan 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Sedangkan random state itu digunakan untuk internal random generator. Nah, kemudian kita load algoritma pembelajarannya dan data latih algoritma pada data latih dan label latih. Lalu kita simpan model hasil trainingnya, dan di sini kita menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji. Kemudian kita tampilkan hasil prediksi dari model atau model prediksi, dan selanjutnya untuk y-test itu kita menampilkan label sebenarnya pada data uji. Lalu model evaluation untuk metode machine learning algoritma naive Bayes. Jadi setelah model mengklasifikasikan analisis sentimen, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dari hasil tersebut. Evaluasi menggunakan confusion matrix, di mana nilai dari hasil klasifikasi itu dimasukkan ke dalam persamaan untuk menghitung tingkat akurasi yang mana yang akurat model dapat melakukan klasifikasi dengan benar. Kemudian kita tampilkan untuk akurasi pengujiannya diperoleh 83,75%. Lalu kita tampilkan confusion matrix-nya. Dan terakhir itu classification report. Jadi selain akurasi, di sini juga ada tingkat presisi atau seberapa menggambarkan tingkat keakuratan antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Lalu ada recall, yaitu recall itu menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. Nah, selanjutnya ada modeling untuk metode deep learning, yaitu algoritma LSTM. Jadi pada proses klasifikasi sentimen pada model LSTM, kita perlu menentukan bentuk input dan besarannya. Saat ini, kita akan menggunakan bentuk input sekuensial. Kemudian pada layer berikutnya, model word embedding akan di-embed pada layar embedding LSTM. Dengan menyesuaikan besar vektor yang di-embed, dan juga pada layer ini akan dilakukan ekstraksi fitur di mana setiap kata pada dataset akan dicari bobot vektornya, yang kemudian akan diklasifikasikan negatif dan positif sentimennya. Pada layar LSTM, ini kita menggunakan 64 unit LSTM dan dropout 0,5 dengan lapisan menggunakan aktivasi softmax. Nah, ini kita lihat summary dari hasil model LSTM-nya. Jadi, proses data diklasifikasikan dengan LSTM, dimulai dengan data yang telah di-preprocessing, dicari bentuk angka, atau representasinya dalam bentuk vektor. Kemudian masuk satu persatu secara berurutan dalam satu set ke LSTM. Hasil dari setiap hidden layer akan disebarkan ke hidden layer lainnya bersama dengan masukan berikutnya. Setelah hasil akhir keluar, kemudian akan diteruskan ke layer dense untuk merubah hasil keluarannya sesuai dengan aktivasi softmax. Nah, selanjutnya ini merupakan training model untuk LSTM. Jadi kita menggunakan epoch sebesar 10 dan batch size sebesar 32. Kemudian kita buat fungsi untuk plotting hasil training. Nah, ini merupakan plot antara akurasi dan validasi akurasi, kemudian plot antara loss dan validasi loss. Nah, yang terakhir adalah model evaluasi untuk metode deep learning, yaitu algoritma LSTM. Nah, pada tahap ini akan ditampilkan hasil akurasi yang didapatkan, yaitu sebesar 0,45 atau 45%, dan juga precision dan recall yang didapatkan. Nah, jadi kesimpulan dari analisis yang saya lakukan adalah, untuk metode machine learning, algoritma naive Bayes didapatkan akurasi sebesar 83,75% dengan waktu komputasi selama 61 second, dan tingkat precision-nya 100%, tingkat recall-nya 70%, dan untuk F1 score-nya 82%. Sedangkan untuk metode deep learning, algoritma LSTM,
didapatkan akurasi sebesar 45% dengan waktu komputasi selama 5,7 second, tingkat precision-nya 100%, recall sebesar 45%, dan advance score-nya sebesar 62%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode naive Bayes classifier dapat menghasilkan kecepatan akurasi yang baik untuk melakukan klasifikasi data daripada dengan menggunakan metode atau algoritma LSTM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.